Tuhan berkata, jangan memuji diri karena esok hari. Kalian tidak boleh menunda pekerjaan Injil hingga besok. Setelah hari ini berlalu, kalian mungkin tidak berkesempatan lagi untuk melakukannya lagi. Itulah sebabnya hari ini penting dan kalian harus setia pada pekerjaan hari ini. Sama seperti ketika awan naik di barat, orang bersiap-siap untuk hujan agar tidak basah. Orang membuat persiapan ketika mereka melihat tanda-tanda. Belum lama ini saya melihat di berita bahwa beberapa orang di Amerika Serikat sedang merenovasi gudang dan menyimpan makanan untuk persiapan bencana. Meskipun ini tidak dapat menyelamatkan jiwa atau pekerjaan mereka sampai akhir, karena tidak menemukan apapun untuk diandalkan, mereka mempersiapkan hal seperti itu. Mari kita beritahu mereka, datanglah ke Sion dengan cepat karena Tuhan yang memberikan hidup yang kekal ada di sana. Tuhanlah yang memberi makan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Umat yang melupakan fakta ini dihancurkan karena mengikuti pikiran mereka sendiri. Tolong jangan melupakan kasih karunia Tuhan. Kalian harus berpegang teguh pada Tuhan yang memberkatimu, memberi kalian hidup yang kekal dan menyediakan segalanya. Satu-satunya yang menolong kalian adalah Tuhan. Tuhan berkata, berjaga-jagalah, bersiaplah. Cara berjaga-jaga adalah memberitakan tentang Sion, tempat perlindungan Tuhan kepada mereka yang tidak berdaya terhadap bencana yang tiba-tiba sehingga bahkan satu jiwa dapat diselamatkan. Ketika menginjil, kalian membuat persiapan. Kalian ditakdirkan untuk hukuman neraka, tetapi Bapa mengizinkan kalian untuk hidup selamanya di kerajaan sorga yang indah. Tolong pikirkan bagaimana kalian bisa membalas Bapa. Apa yang paling menyenangkan Tuhan adalah memimpin jiwa-jiwa yang sekarat kepada pertobatan dan mencari anak-anaknya yang terkasih. Jika mencari dengan tekun, kalian dapat mencari semua anggota keluarga sorgawi bahkan hari ini. Namun jika menunda, mengatakan kalau bukan hari ini, besok aja, kalian mungkin tidak akan pernah mencarinya bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Lebih baik menerapkan firman Tuhan tepat setelah kalian menyadarinya. Daripada menjadi bodoh, mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri dan tidak menjadi kaya di hadapan Tuhan, kalian harus mengumpulkan upayamu untuk Injil di sorga. Jika bekerja untuk Injil, kalian akan menerima upah di sorga. Jika kalian hidup hari ini untuk Injil yang menyenangkan Tuhan, banyak berkat akan disimpan di sorga. Untuk menyelamatkan para pendosa yang dilemparkan ke bumi ini dan ditakdirkan untuk mati, Bapa mengorbankan dirinya dan menegakkan kebenaran pasca perjanjian baru. Ketika menyadari kasih karunia Tuhan dalam pengorbanan dirinya di atas salib dan membiarkan anak-anaknya hidup hanya dengan makan roti dan anggur pasca, kalian menjadi rajin untuk Injil dan berpikir, apa yang dapat saya lakukan untuk menyenangkan Bapa? Jika melupakan kasih karunia Tuhan, kalian akan berbuat dosa lagi, tidak setia kepada Tuhan, dan acuh tak acuh meskipun banyak orang menunggumu untuk menginjil kepada mereka. Penginjilan bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Menginjil adalah mengajukan pertanyaan, apakah kalian anggota keluarga surgawi yang telah terpisah?
Bapa datang sebagai manusia untuk mencari yang hilang dari sorga. Dan dia mulai dengan mengetok pintu setiap rumah, membawa tas Alkitab. Bapa menginjil kepada orang yang lewat dan orang yang duduk di bangku taman. Ketika dia pergi bekerja, dia memberi teladan penginjilan dengan memberikan kasih baik secara rohani maupun jasmani. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kasih terbesar adalah kasih yang menuntun jiwa-jiwa ke sisi Tuhan. Semua orang ingin tahu cara untuk hidup selamanya. Jangan berpaling dari mereka yang bisa diselamatkan. Kalian harus dengan percaya diri memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang kalian temui. Yang perlu kalian lakukan adalah mengambil roti hidup yang dicatat dengan jelas oleh Bapa di dalam Alkitab dan memberi makan kepada orang lain. Di dunia penuh bencana, mari dengan giat beritahu mereka yang menderita agar datang ke Sion dan makan roti hidup yang kekal, dan memberitakan Paskah jalan untuk menghindari bencana. Saya harap kalian akan memimpin banyak jiwa ke sisi Tuhan, sehingga namamu akan bersinar seperti bintang di langit.